Halo sobat, materi hari ini adalah manajemen berhati besar. Yuk, langsung saja kita mulai. Cerita ini berkisah tentang taktik manajemen dalam menyegarkan kerajaan bisnisnya di saat masa-masa yang sulit, di saat penyakit kanker sedang menyerang. Mari kita pahami lebih dalam dan lebih detail lagi. Diceritakan ada perusahaan tambang yang sangat berjaya. Di kala itu, produksinya sedang besar-besaran dan membawa kemakmuran yang spektakuler. Dikatakan spektakuler karena perusahaan tambang optimis dengan masa depannya. Dengan begitu, dia melebarkan sayap bisnisnya dengan membuka sekolah, rumah sakit, dan hotel. Menjelang 10 tahun, tiba-tiba harga komoditi tambang anjlok di pasar dunia. Kondisi ini membuat aliran modal terganggu. Dari sinilah cerita heroiknya dimulai. Kondisi seperti ini ternyata berimbas pada sektor ekonomi lainnya, dan roda ekonomi pun terasa semakin seret dan tentunya semakin susah. Singkatnya, pada titik tertentu, perusahaan tambang yang dulu sempat berjaya dan besar kini dirundung masalah yang sangat mendasar. Masalahnya adalah tersumbatnya aliran modal, karena dalam waktu 5 tahun belakangan ini perusahaan tambang merugi. Istilah kerennya low return on asset. Di situasi semacam ini, seluruh direksi dipaksa untuk mengadakan rapat luar biasa untuk mencari penyebab tersumbatnya aliran modal tersebut. Ini sangatlah penting dilakukan karena menyangkut ketahanan dan keberlanjutan perusahaan di masa-masa berikutnya. Kemudian setelah rapat selesai, akhirnya disimpulkan bahwa penyebab kegagalan dan tersumbatnya aliran modal ada 5. Yang pertama, penurunan harga. Yang kedua, peralatan produksi yang usang. Yang ketiga, manajemen yang lambat. Yang keempat, beban biaya bisnis yang sangat tinggi. Dan yang kelima, produktivitas rendah. Apakah ada jalan lain lagi? Jawabnya tidak ada, kecuali manajemen menempuh strategi restrukturisasi yang memberi efek yang sangat pahit dan sangat menyedihkan. Lalu, direksi pun memutuskan untuk melakukan strategi restrukturisasi di 4 bidang, yakni restrukturisasi aset, modal, bisnis, dan restrukturisasi manajemen. Restrukturisasi aset dan modal dijalani dengan cara menjual bisnis sampingan seperti sekolah, rumah sakit, dan hotel. Titik fokusnya adalah dengan kembali ke bisnis inti. Apa itu? Tentu jawabnya bisnis tambang. Restrukturisasi bisnis dilakukan dengan cara memperbaiki teknologi yang telah usang, mengurangi karyawan, dan membuat struktur organisasi yang lebih ramping lagi agar gesit berjalan seperti pesawat tempur, bukan gajah. Sedangkan restrukturisasi manajemen dilakukan dengan cara mengganti seluruh direksi yang lama dengan direksi yang baru. Mengapa harus diganti?
Jawabnya sederhana, karena busuk itu dimulai dari kepala, bukanlah dari ekor. Setelah 5 tahun berjalan, di masa-masa yang sulit, strategi restrukturisasi pun membuahkan hasil. Hasilnya sangat mengejutkan. Bisnis tambang kembali berjaya dan sehat. Nah, pelajaran apa yang didapat dari kasus tersebut? Yang pertama, pelajari sebab-sebab kegagalan dengan jujur. Yang kedua, jangan cepat menyerah, karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Yang ketiga, fokus ke bisnis inti, karena bisnis inti adalah penghasil duit yang sejati. Yang keempat, teman adalah teman dan bisnis adalah bisnis. Yang kelima, jangan terlena terlalu lama, karena terlena itu hanya mimpi. Yang keenam, minum obat yang tepat, walaupun obat itu pahit namun menyembuhkan. Yang ketujuh, berkomitmen yang kuat untuk melakukan perbaikan, dan itu pastinya datang dari atasan. Dan yang kedelapan adalah memecahkan masalah tanpa masalah. Jadi, begitulah cerita manajemen berhati besar dalam memperbaiki kerajaan bisnisnya. Semoga cerita ini mudah dipahami, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.